Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, yakni Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mempresentasikan materi kami tentang metabolisme obat. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kurniawan dengan NIM 2401073, yakni sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 4. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Azizah Adelina, selanjutnya ada Dea Amanda, Dinda Hafizah, Eka Dwi Wahyu Simangonsong, Febilia Putri Varian, Muhammad Ali Kurniawan, Nabila Hijatul Arafah, dan yang terakhir ada Serena Azura Maidi. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh teman kita, yakni Azizah Adelina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses biokimia yang mengubah struktur kimia obat agar lebih mudah diekskresikan melalui urin, feses, dan lain-lain, mengaktifkan, menginaktivasi, atau mempermudah eliminasi obat. Beberapa obat perlu dimetabolisme agar aktif, sementara yang lain diberikan lewat jalur tertentu, misalnya intravena. Untuk menghindari metabolisme hati sebelum mencapai target, hati berperan penting dalam mengubah obat lipofilik menjadi lebih hidrofilik agar bisa dikeluarkan melalui urin atau asam empedu. Proses ini mendukung detoksifikasi dan mencegah akumulasi obat dalam tubuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Fiza dengan NIM 2401061. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aziza. Tempat terjadinya metabolisme obat. Tempat utama terjadinya metabolisme obat adalah hati. Tempat-tempat lain terjadinya metabolisme obat misalnya ginjal, saluran pencernaan, paru-paru, kulit, adrenal, serta plasenta pada pemberian per oral. Beberapa obat seperti isoprolerenol, mipridin, pentazosin, dan morfin diabsorpsi dari usus halus dan ditransportasi melalui sistem portal ke hati, di mana segera terjadi metabolisme obat sebelum mencapai sirkulasi sistematik. Nah, beberapa obat bahkan lebih banyak di metabolisme di usus dibandingkan di hati. Seperti contohnya itu ada clonazepam, chlorpromazine, terjadinya di first pass effect. Merupakan salah satu alasan terhadap adanya perbedaan waktu parubiologis pada pemberian intravena dan per oral. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Hijatul Arafah dengan NIM 2401079. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme obat di hati dan fase-fasenya. Organ utamanya itu hati karena mengandung enzim CYP450. Tujuannya membuat obat lebih larut dalam air, mudah untuk diekskresikan lewat ginjal. Yaitu yang pertama ada fase 1, metabolisme awal, mengubah struktur kimia obat melalui reaksi oksidasi, yaitu penambahan oksigen, reduksi, pengurangan oksigen, hidrolisis, pemecahan ikatan kimia dengan air. Fase kedua yaitu second phase metabolisme. Fase kedua adalah tahapan lanjutan metabolisme obat. Pada tahap ini, obat dikonjungsi dengan molekul air, seperti asam glukuronal, asam sulfat, atau asam amino. Konjungsi ini mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan dari tubuh. Beberapa contoh reaksi konjungsi yang terjadi pada fase 2 meliputi glukurosida, sulfonatisasi, asetilasi, metilasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda dengan NIM 2401059. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mekanisme, metabolisme, dan enzim yang terlibat. Metabolisme obat melibatkan dua fase utama. Fase yang pertama melibatkan enzim seperti YP450, esterase, dan reduktase untuk mengubah struktur obat. Fase kedua menggunakan enzim seperti UGT, SULT, NAT, dan GST
untuk meningkatkan kelarutan obat sehingga lebih mudah diekskresikan. Faktor-faktor seperti genetik, usia, kondisi kesehatan, interaksi obat, dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses metabolisme obat. Memahami mekanisme ini penting untuk menentukan efektivitas, durasi kerja, dan potensi toksisitas obat dalam tubuh. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan dengan NIM 2401073. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang induktor dan inhibitor enzim metabolisme. Induktor enzim metabolisme adalah suatu zat yang dapat meningkatkan aktivitas enzim metabolisme dengan cara mengaktifkan atau memperkuat ikatan antara enzim dan substrat. Induktor dapat bekerja dengan cara mengikat enzim dan mengubah konformasinya, sehingga meningkatkan afinitas enzim terhadap substrat. Perlu kita ketahui juga apa yang dinamakan afinitas itu. Afinitas itu adalah tingkat kecocokan atau kekuatan ikatan antara enzim dan substratnya. Afinitas yang tinggi berarti enzim mudah mengenali dan mengikat substratnya. Sedangkan kebalikannya, jika afinitas rendah, enzim kurang mengenali dan mengikat substratnya. Kita masuk selanjutnya ke mekanisme kerja induktor. Yang pertama itu mengikat enzim, yang mengarah pada induktor dapat mengikat enzim dan mengubah konformasinya sehingga meningkatkan afinitas enzim terhadap substrat. Yang kedua, mengaktifkan enzim. Induktor dapat mengaktifkan enzim dengan cara meningkatkan kemampuan enzim untuk mengikat substrat. Yang ketiga, meningkatkan ekspresi enzim. Induktor dapat meningkatkan ekspresi enzim dengan cara meningkatkan transkripsi gen yang mengkode enzim. Kita masuk ke contoh induktor. Yang pertama ada fenobarbital. Adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati kejang. Fenobarbital juga dapat menginduksi aktivitas enzim sitokrom P450 atau CYP450 dalam hati. Sitokrom P450 atau CYP450 merupakan keluarga enzim di hati yang berperan dalam metabolisme obat dan detoksifikasi zat beracun. Contoh kedua ada rifampicin. Adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis. Rifampicin juga dapat menginduksi aktivitas enzim CYP3A4 dalam hati. Enzim CYP3A4 adalah salah satu enzim dalam keluarga CYP450 yang sangat penting dalam metabolisme banyak obat. Kita masuk ke inhibitor enzim metabolisme. Inhibitor enzim metabolisme adalah suatu zat yang dapat menghambat atau mengurangi aktivitas enzim metabolisme dengan cara mengikat enzim dan mengubah konformasinya, sehingga mengurangi afinitas enzim terhadap substrat. Untuk mekanisme kerja inhibitor, yang pertama, mengikat enzim. Inhibitor dapat mengikat enzim dan mengubah konformasinya, sehingga mengurangi afinitas enzim terhadap substrat. Yang kedua, menghambat aktivitas enzim. Inhibitor dapat menghambat aktivitas enzim dengan cara mengurangi kemampuan enzim untuk mengikat substrat. Yang ketiga, mengurangi ekspresi enzim. Inhibitor dapat mengurangi ekspresi enzim dengan cara mengurangi transkripsi gen yang mengkode enzim. Selanjutnya, jenis-jenis inhibitor. Yang pertama ada inhibisi kompetitif.
Inhibitor dan substrat berkompetisi untuk berikatan dengan enzim. Yang kedua, inhibisi tidak kompetitif, yakni inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks IS, yakni enzim substrat. Yang ketiga, inhibisi non-kompetitif. Inhibitor dapat mengikat enzim pada saat yang sama, substrat berikatan dengan enzim. Yang keempat, inhibisi campuran. Inhibisi jenis ini mirip dengan inhibisi non-kompetitif, kecuali kompleks IIS atau enzim inhibitor substrat memiliki aktivitas enzimatik residual. Selanjutnya contoh inhibitor. Yang pertama ada ketoconazole, adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Ketoconazole juga dapat menghambat aktivitas enzim CYP3A4 dalam hati. Yang kedua ada ritonavir. Ritonavir adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati HIV. Ritonavir juga dapat menghambat aktivitas enzim CYP3A4 dalam hati. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Serena Azura Maili. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi prodrug. Prodrug adalah senyawa obat yang awalnya tidak aktif secara farmakologis dan memerlukan konversi melalui metabolisme normal tubuh, reaksi kimia seperti hidrolitik atau enzimatik dalam tubuh untuk menjadi bentuk aktifnya. Hal ini berbeda dengan obat biasa atau drug yang sudah aktif semenjak pertama kali masuk tubuh. Pada saat diberikan, prodrug di metabolisme secara in vivo menjadi metabolit aktif melalui proses bioaktivasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari prodrug. Yang pertama, meningkatkan bioavailabilitas, di mana prodrug dapat meningkatkan kelarutan obat dalam air yang berperan penting dalam meningkatkan bioavailabilitasnya. Sebagai contoh, modifikasi kimia pada prodrug dapat meningkatkan kelarutan obat yang sebelumnya tidak larut sehingga memperbaiki disolusi dan penyerapan dalam saluran pencernaan. Yang kedua, mengurangi efek samping. Dengan menargetkan aktivasi obat pada lokasi spesifik dalam tubuh, produk dapat meminimalkan toksisitas atau efek samping yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan absorpsi, meningkatkan disolusi, mengendalikan pelapadan obat, mengurangi toksisitas, meningkatkan kepatuhan pasien, memperlama atau memperpendek durasi aksi, dan menghindari first pass metabolisme. Lalu ada contoh prodrug yang umum digunakan. Yang pertama ada carbamazepine, di mana obat antidapsi ini memiliki kelarutan yang rendah dalam air yang dapat membatasi bioavailabilitasnya. Melalui pembentukan produk dengan asam amino seperti glisin, alanin, atau lisin, kelarutan carbamazepine dapat ditingkatkan sehingga memperbaiki bioavailabilitasnya. Yang kedua ada enalapril, di mana enalapril adalah obat awal yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Obat ini diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu enalaprilat yang bekerja sebagai penghambat enzim pengubah angiotensin. Yang ketiga ada prednison. Prednison adalah obat pendahulu kortikosteroid yang digunakan untuk berbagai kondisi. Ini termasuk asma, alergi, dan radang sendi. Obat ini diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu enalaprilat dan memberikan efek antiinflamasi dan sistem kekebalan tubuh. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eka. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang laju lintas pertama atau first phase effect. Nah, jadi laju lintas pertama atau biasa yang dikenal dengan istilah metabolisme first phase adalah salah satu fenomena metabolisme obat di mana konsentrasi obat itu berkurang secara besar hingga mencapai sirkulasi sistematik. Nah, jadi
Ketika setelah obat itu ditelan, kemudian obat tersebut akan diserap oleh sistem digestif dan memasuki sistem portal hepatika. Kemudian obat tersebut akan dibawa ke vena porta hingga dilanjutkan ke hati hingga sebelum disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, hati, metabolisme obatnya banyak sekali. Kadang-kadang sedemikian rupa, banyak hanya sejumlah kecil obat aktif muncul dari hati ke seluruh sistem peredaran darah. Nah, efek lintas pertama melalui obat hati sangatlah mengurangi dari biofasilitas obat tersebut. Nah, kemudian jadi, yang harus dilakukan oleh obat tersebut ketika melewati jalur yang panjang ini, maka harus melewati dinding usus, kemudian diserap oleh darah, yang kemudian kita sebut sebagai namanya vena porta, sistem porta hematika. Nah, kemudian dibawa ke hati, beberapa obat tersebut akan berpotensi dimetabolisme oleh hati untuk melihat beberapa persen dosis yang masuk ke sirkulasi sirkuit sistem ini. Nah, pada dasarnya itu dipengaruhi oleh metabolisme lintas pertama. Nah, istilah inilah yang nantinya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang bahwa lintas pertama ini juga disebut dengan istilah bioavailabilitas. Nah, pada dasarnya ada beberapa banyak obat yang diberikan mencapai hingga sirkulasi sistemik. Jadi, mengapa pentingnya bagi obat untuk memasuki sistem sistemik ini? Karena pada dasarnya jika kita semua memasukkan obat ke dalam darah kita, nah obat tersebut akan pergi kemana-mana hingga di dalam tubuh kita tuh tergantung dengan apa yang dilakukan obat itu. Nah, jadi untuk obat itu tuh diberikan apa adanya efek mudahnya, kemudian perlu memasukkan ke dalam darah hingga kita memungkinkan ke dalam darah tersebut menemukan di situ memberikan intravena atau obat itu dapat mengakses langsung ke sirkulasi sistem. Baiklah teman-teman. Jadi secara singkatnya, jadi peristiwa freeze fast effect ini adalah fenomena alam dalam farmakologi yang merujuk pada proses di mana konsentrasi obat yang diminum itu mengalami penurunan signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, ini terjadi ketika obat itu melewati hati, kemudian setelah diserap oleh saluran pencernaan. Nah, secara singkatnya, proses dari freeze fast effect itu pertama pemberian obat. Nah, obat kan diberikan secara oral dan mulai diserap di saluran pencernaan terutama di usus halus. Nah, kemudian dilanjut dengan namanya peristiwa penyerapan. Setelah diserap, obat itu memasuki aliran darah portal yang mengalir dari seluruh pencernaan hingga ke hati. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu metabolisme hati. Nah, di hati inilah obat mengalami metabolisme oleh enzim hati, terutama enzim yang terlibat dalam proses detoksifikasi dan pengobatan metabolisme. Nah, metabolisme ini dapat menghasilkan metabolisme aktif ataupun tidak aktif dan dapat mengurangi jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian dilanjut proses yang keempat, yaitu ada sirkulasi sistemik. Setelah melewati hati, kemudian sisa obat yang tidak dimetabolisme akan memasuki ke dalam sirkulasi sistemik dan hingga akhirnya akan distribusikan ke jaringan tubuh lainnya. Nah, kemudian yang kelima, yaitu efek terhadap yang namanya bioavailabilitas. Nah, freeze fast effect ini dapat mengurangi bioavailabilitas obat, yaitu proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif. Nah, sebagai contohnya, jika hanya dalam 30% dari dosis obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah melewati hati, kemudian maka akan bioavailabilitas obat tersebut adalah 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febilia Putri Varian dengan NIM 2401067. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama, ada genetik dan enzim metabolik. Polimorfisme genetik, variasi dalam gen-gen yang mengkode enzim-enzim metabolik.
dapat mempengaruhi tingkat metabolisme obat. Beberapa orang memiliki enzim metabolik yang lebih aktif, sementara yang lain memiliki enzim metabolik yang kurang aktif. Itu juga mempengaruhi seberapa efisien obat diubah menjadi bentuk yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Sitokrom P450 adalah salah satu faktor utama yang dapat menjadi pembeda antar individu terkait dengan metabolisme obat. Sitokrom P450 adalah keluarga enzim yang terlibat dalam proses metabolisme obat dan berbagai senyawa kimia dalam tubuh. Keluarga sitokrom P450 ini juga terdiri dari banyak enzim, dan setiap jenis memiliki kemampuan metabolik yang berbeda terhadap berbagai obat dan senyawa kimia. Gen-gen yang mengkode sitokrom P450 juga dapat memiliki variasi genetik yang mengarah pada polimorfisme enzim. Variabilitas genetik ini dapat mempengaruhi aktivitas dan efisiensi enzim sitokrom P450 dalam memproses obat-obatan. Beberapa orang memiliki varian genetik dari sitokrom P450 yang membuat enzim ini lebih aktif, sehingga mereka dapat memetabolisme obat dengan lebih cepat. Sebaliknya, individu lain mungkin memiliki varian genetik yang menghasilkan sitokrom P450 yang kurang aktif, menghasilkan metabolisme obat yang lambat. Faktor-faktor genetik ini pula juga mempengaruhi bagaimana obat dapat diubah menjadi metabolit. Selanjutnya, berapa lama obat akan tetap dalam tubuh dan seberapa efektif obat dalam menghasilkan respon terapeutik. Oleh karena itu, penentuan profil genetik individu terkait dengan sitokrom P450 dan enzim-enzim terkait dapat membantu dalam penyesuaian dosis obat yang sesuai dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua itu ada usia. Metabolisme obat dapat berubah seiring bertambahnya usia seseorang, di mana pada orang tua metabolisme obat cenderung lebih lambat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dosis yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan. Selain itu, terdapat penurunan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang, seperti kecenderungan penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh. Otot memiliki tingkat metabolisme basal yang lebih tinggi daripada lemak, sehingga penurunan massa otot dan peningkatan lemak dapat mengurangi tingkat metabolisme basal yang secara keseluruhan. Aktivitas fisik umumnya menurun seiring bertambahnya usia seseorang. Penurunan aktivitas fisik ini mengakibatkan berkurangnya kebutuhan energi harian yang dapat mempengaruhi tingkat metabolisme tubuh. Selain faktor fisik, enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme obat dan nutrisi juga dapat mengalami penurunan akibat bertambahnya usia. Perubahan ini akan mempengaruhi kecepatan metabolisme obat dan nutrisi dalam tubuh, memberikan kontribusi tambahan terhadap perubahan metabolisme yang terkait dengan usia. Yang ketiga ada kondisi kesehatan. Kondisi medis seperti gangguan hati, ginjal, penyakit metabolik, dan penyakit lainnya dapat mempengaruhi tingkat metabolisme obat. Kondisi ini dapat mengubah aktivitas enzim hati atau ekskresi obat dari tubuh. Yang keempat ada interaksi obat. Obat yang dikonsumsi bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat metabolisme obat lainnya. Jika dua jenis obat diminum bersamaan dan dimetabolismekan oleh enzim yang sama, maka enzim tersebut akan kewalahan. Akibatnya, kadar dari salah satu obat akan tetap tinggi dalam bentuk asalnya. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Aspek lingkungan seperti pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan mengkonsumsi alkohol dapat mempengaruhi metabolisme obat. Misalnya, apabila seseorang merokok, itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim hati. Keenam, ada jenis obat dan sifat kimia. Sifat kimia obat seperti lipofilisitas atau tingkat larut dalam lemak
dan polaritas juga dapat mempengaruhi tingkat metabolisme. Obat dengan sifat tertentu mungkin lebih mudah atau sulit untuk dimetabolismekan. Yang terakhir ada hormon dan status hormonal. Hormon tiroid seperti triiodothyronin dan tiroksin memainkan peran penting dalam mengaturkan metabolisme basal tubuh, yang merupakan tingkat metabolisme dasar saat tubuh istirahat. Jika seseorang memiliki gangguan tiroid yang menyebabkan peningkatan atau penurunannya produksi hormon tiroid juga dapat mempengaruhi metabolisme obat. Misalnya hipertiroidisme atau yang disebut produksi hormon tiroid yang berlebihan, itu juga dapat meningkatkan tingkat metabolisme obat. Sedangkan seseorang yang mengalami hipotiroidisme atau produksi hormon tiroid yang kurang dapat memperlambat metabolisme obat. Hormon seks seperti estrogen dan testosteron juga dapat mempengaruhi metabolisme obat. Perbedaan kadar hormon seks antara pria dan wanita dapat mempengaruhi metabolisme obat secara berbeda antara kedua jenis kelamin tersebut. Estrogen yang lebih banyak dalam tubuh wanita dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Dan hal ini dapat mempengaruhi seberapa cepat atau lambatnya obat tersebut dihilangkan dari tubuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.